Jika sebelumnya kubu Roy Suryo sangat yakin jika Jokowi berupaya agar kasus ijazah ini tidak sampai ke pengadilan, kini faktanya Jokowi justru mengaku jika forum pengadilan sangat ia nantikan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Bung Ahmad Kozinudin, dan juga Sekjen Projo, Bung Freddy Damanik, yang keduanya sudah hadir di studio Kompas Petang. Selamat sore, Bung Kozin. Selamat sore. Sore, Bung Yasir. Bung Freddy. Saya ke Bung Kozin dulu nih. Boleh. Ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ini seakan-akan menjawab keraguan tim Anda yang berkali-kali yakin bahwa Jokowi ternyata takut ke pengadilan. Respon Anda? Saya justru meyakini apa yang kami yakini itu makin menggumpal karena apa yang disampaikan Saudara Joko Widodo itu mengandung kontradiksi. Setidaknya yang pertama, kontradiksi dengan visi politiknya bahwa dia butuh forum pengadilan, sehingga semestinya yang harus dia sampaikan adalah tidak ada maaf dan saya tunggu kalian di pengadilan. Kenapa demikian? Karena setelah dirinya memberikan maaf kepada dua orang DHL dan ES, ternyata follow up tindakan hukumnya adalah restoratif justice, sehingga keduanya di SP3. Barang yang sudah SP3 itu tentu tidak akan mungkin sampai ke pengadilan. Artinya kalau dengan cara yang sama dia kemudian memberikan maaf, terjadi permaafan, lalu semua tersangka akhirnya di SP3, artinya itu kan bertentangan dengan visi untuk membawa ke forum pengadilan. Artinya sebenarnya Jokowi sedang berusaha untuk menghilangkan forum pengadilan itu dengan memberikan maaf jika nantinya ditindaklanjuti dengan restoratif justice dan penghentian. Yang kedua ada lagi, kontradiksinya adalah dengan pernyataan sejumlah relawannya. Relawannya selalu menyatakan bahwa khusus untuk 3 orang, Roy, Rismontiva, itu tiada maaf bagi ketiganya karena ketiganya menjadi sarana untuk sampai ke persidangan. Tapi tadi statementnya semua bisa atau berpotensi diberikan maaf walaupun secara hukum itu diserahkan kepada penyidik. Nah, artinya kalaupun nanti secara hukum diserahkan pada penyidik ketika terjadi permaafan itu kemudian akhirnya juga restoratif justice semua. SP3 semua berarti tidak ada forum pengadilan. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa tawaran ini sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Tawaran memberikan maaf itu jika sebelumnya ada yang minta maaf. Dan orang yang minta maaf itu jika ada keinsafan, ada kesalahan. Klien kami tidak pernah memiliki kesalahan, bahkan merasa benar berjuang karena sedang mengungkap masalah bangsa. Dan yang paling penting, tidak pernah ada permintaan maaf dari klien kami kepada Saudara Joko Widodo. Oke, tanggapan dari Bung Freddy. Ya, saya rasa untuk konteks ini bahkan di dalam banyak hal selama beliau memimpin juga, Pak Jokowi itu tidak pernah ada kata takut, pernah ada kata gentar. Jadi dan statement beliau itu juga konsisten ya. Sejak awal dia bilang dia akan tampil, akan hadir di persidangan, akan menunjukkan bukti-buktinya. Kalau maaf itu juga dia konsisten sejak awal, selalu secara pribadi akan selalu memaafkan kalau ada yang minta maaf. Tetapi tetap juga konsisten bahwa memang untuk persis yang dibilang Bung Kozinudin tadi, ya ini kan ada 2 klaster ya. Nah, klaster kedua ini sedang berproses ya sudah segera nanti akan kami percaya akan P21 dan memang tidak akan ada penyelesaian apapun itu secara baik-baik dan kekeluargaan yang akan menyelesaikan untuk restoratif justice untuk teroris. Oke, tapi tadi Anda bilang Pak Jokowi berani untuk menyampaikan itu di pengadilan. Tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo, terutama Roy Suryo, bahwa kubu mereka beberapa kali sering diteror supaya terima restoratif justice. Apakah ini seakan memang betul ada upaya supaya kasus ini tidak sampai bergulir pengadilan? Ya, pertama itu kan kata Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu Kenapa kalau kata Roy Suryo Anda tidak yakin begitu? Nggak percaya, saya nggak percaya omongan Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu benar, siapa yang ngomong? Apakah orang-orang yang sering tampil ya dalam hal ini membela Pak Jokowi khusus kasus ijazah palsu ini? Karena kami tahu persis ya, kami ini ya satu suara satu statement bahwa memang tidak ada RJ buat teroris ini, dan itu juga atas tentu arahan dari kami dorong Pak Jokowi dan kami sudah membicarakan itu bahwa memang tidak ada RJ untuk teroris, itu clear. Kalau masalah memaafkan itu urusan pribadi. Ya, kenapa kami relawan ya persis ini kan proses hukum. Proses hukum itu ya, ini kan tujuan hukum itu ada 3 ya. Pertama keadilan. Ini proses hukum ini harus memberikan keadilan bagi Pak Jokowi yang kami anggap dia sebagai korban di sini. Yang kedua, asas kemanfaatan hukum. Ini kemanfaatan hukum publik
ya masyarakat harus bisa melihat ini proses transparansi ini sehingga ini menjadi pembelajaran bagi publik bahwa tidak setiap orang gampang-gampang menghujat, menghina, memfitnah itu. Berarti, maaf, yang ketiga yang terakhir ini, ini kepastian hukum. Satu-satunya yang bisa memberikan kepastian hukum dalam proses ini adalah pengadilan dan Pak Jokowi akan hadir di situ. Oke, tadi untuk teroris tidak ya seperti yang disampaikan ya. Tidak. Tapi kalau untuk teroris tidak nih kata Bung Kozin. Tapi tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya Bung Freddy sendiri nggak percaya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ya memang itu bukan berasal dari Bung Freddy gitu loh. Itu berasal dari sejumlah orang yang selama ini menjadi bagian pembela Joko Widodo. Saya sendiri dihubungi oleh teman saya dihubungi oleh Farhad Abbas yang menawarkan mengajak saya ke Solo. Tapi saya tegaskan saya jangankan ke Solo, ketemu Farhad Abbas saja kalau membahas soal itu saya tidak mau. Tapi lagi-lagi sebenarnya kan klaim tentang keadilan, kepastian dan kemanfaat itu kan klaim sepihak dari kubu Jokowi. Faktanya adalah tidak ada keadilan, justru kezaliman. Contoh, Bambang Tri dan Gus Dur itu divonis 4 tahun dari 6 tahun tanpa ada keadilan, yakni ditunjukkan ijazah asli. Tidak ada. Sebentar, yang kedua, tadi Anda bilang bahwa Anda diajak oleh Farhad Abbas ke Solo. Ya, ajakannya ajakannya dari saya tentu menafsirkan ini bagian dari strategi untuk mengajak kami agar berdamai atau setidaknya kalau saya mengajak klien saya untuk bisa berdamai dengan kubu Jokowi. Itu masih dugaan atau memang sudah ada bukti begitu? Dan arahnya ke sana karena di beberapa forum juga demikian. Adi Darmawan juga mengajak itu, bahkan Adi Darmawan secara langsung kepada salah satu anggota tim kami begitu, memang tidak melalui kuasa hukumnya dan tidak melalui Jokowi langsung. Tentu kalau itu langsung dan ditolak kan malu. Nah kalau dari kubu-kubu yang lain kan bisa saja dikatakan itu sebagai ya biasa gosip saja, sehingga hilanglah rasa malu karena tawarannya bertepuk sebelah tangan. Gitu. Tapi saya mau tegaskan bahwa kalau kita bicara kepastian, tentu kepastiannya itu adalah dengan menunjukkan, dan forum untuk menunjukkan itu tidak harus pengadilan. Buktinya Asrul Sani memiliki forum publik untuk menunjukkan dan perkara itu selesai. Dan kalau kita bicara tentang kemanfaatan, apa sih manfaatnya kasus ini sampai hampir setahun nunggu pengadilan, yang pengadilannya tidak kunjung-kunjung datang? Kenapa kalau kita tidak bicara kemaslahatan, kemanfaatan itu adalah dengan mengambil cara yang lebih teknis dengan menunjukkan di depan publik sebagaimana yang sudah ditempuh oleh Asrul Sani dan telah terbukti itu lebih bermanfaat dan menutup kasus gitu. Nah, jadi kami makin meyakini bahwa kenapa tidak diadopsi cara Asrul Sani? Ya memang karena ijazah itu bermasalah. Semakin ditunjukkan pada publik, maka akan semakin terbongkar masalah dari ijazah tersebut. Gitu. Jadi karena ini karena tadi juga yang disampaikan bahwa ini relawan-relawan akhirnya mengajak, mendekati kubu Roy Suryo ini, kenapa akhirnya begitu? Apakah ini arahan Jokowi? Saya kemarin ketemu dengan Farhad, ada Kurniawan, tidak ada pembicaraan itu. Kalaupun ada itu, ini aja kita ngomong-ngomong. Sebentar, ini saya tengahi dulu, karena apa yang disampaikan oleh Bang Kozin ini misalnya bertolak belakang begitu apa yang disampaikan Bang Freddy. Misalnya kan Farhad Abbas kan videonya tersebar itu di bandara misalnya dengan siapa itu kemarin salah satu juga lah tersangka digoda-goda, ayo ke Solo seperti itu. Kemudian juga kan misalnya kita dalam obrolan, udahlah ikutin itu Bang Egy, ayo datang ke Solo, kan begitu-begitu. Itu tetapi secara prinsip bahwa relawan bahkan meminta Pak Jokowi tidak ada RJ untuk teroris ini untuk kepentingan yang 3 tadi itu. Ya, itulah makanya. Dan alasannya apa tidak untuk ketiga itu? Loh, gini loh. Misalnya kami atas nama relawan, contoh ini kemarin, ada relawan yang menunjukkan, saya itu bela Pak Jokowi sejak tahun 2014, itu tanpa pamrih, ini bukti transfer saya pribadi. Sehingga kalau Pak Jokowi dituduh, difitnah, saya merasa dirugikan. Oleh karena itulah kami membela Pak Jokowi di dalam kasus ijazah ini. Karena kami percaya 1.000 triliun lebih 100 bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu loh. Sehingga kami die hard membela Pak Jokowi bukan hanya dalam hal ini gitu loh. Banyak sekali presentasinya ini. Iya, di sisi lain Bang Kozin juga bilang begitu bahwa ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya kan sederhana saja. Palsu. Sebenarnya sederhana saja. Semestinya Joko Widodo jujur saja, dia banyak masalah sehingga ingin mengakhiri masalah ini. Kalau apa dia ingin masalahnya? Ya misalnya diseret dalam kasus haji dan haji itu kan masalah. Belum kasus-kasus korupsi yang lain banyak yang menunjuk Joko Widodo. Nah, artinya kalau memang sudah capek
kan dia yang bikin masalah, bikin laporan. Ya dia bisa bikin cabut, selesai di delik aduan. Tetapi sekali lagi memang dia ingin mencabut itu dengan legitimasi bahwa ijazahnya tadi menjadi asli saat dicabut. Jadi apa? Adanya perdamaian. Dia butuh legitimasi perdamaian, seolah-olah ketika berdamai ada yang meminta maaf, ketika meminta maaf seolah-olah ada pengakuan bahwa ijazah tersebut asli. Nah itu yang dia ingin dilegitimasi ijazah tersebut dengan permaafan dan perdamaian tadi. Bukan melalui putusan pengadilan. Karena dia juga tahu kalau sampai putusan pengadilan akan banyak yang dikorbankan. Saya juga UGM pasti akan dikorbankan karena nanti akan dikuliti di forum tersebut begitu. Kemudian saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo begitu, mengatakan bahwa ada upaya paksa orang tidak dikenal agar mereka menerima restoratif justice. Ya banyak. Apa karena begini ya. Seolah-olah kalau di restoratif justice itu mereka akan lepas dari ancaman pidana, ancaman penjara. Padahal memang tidak ada ancaman penjara. Pertama, RRK ya, Kurnia ya, yang Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia. Itu nggak ada risiko penjara. Kenapa? Dengan KUHP yang baru, ancaman pidana 160 KUHP 28 ayat 2 Undang-Undang itu sudah di bawah 5 tahun dengan konversi KUHP yang baru. Artinya apa? Mereka bisa tarung ke pengadilan sampai inkrah tanpa ada resiko di penjara. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan penyidik untuk menahan. Nah memang akhirnya mereka ingin memecah belah dengan apa? Seolah-olah yang RRK ini bisa dikeluarkan, ditinggalkan RRT Roy Rismontiva. Dan mereka mau berkonsentrasi di situ. Dan saya tegaskan bahwa RRK dan RRT itu bersatu. Mereka tidak akan meninggalkan dengan cara misalkan seperti kemarin Egy Sujana, Damai Hari Lubis. Itu kan pengkhianat bagi kami. Jadi gitu. tim Anda tetap kekeh ya bahwa ada orang tidak dikenal, ada teror, ada ajakan untuk restoratif. Dan ada yang dikenal, bahkan ada yang dikenal. Meskipun dari Bang Freddy bilang bahwa itu bukan ulah dari teman-teman ya memang nggak mungkin lah. Ada yang di panggung depan, ada yang panggung belakang, itu biasa. Gimana Bang Freddy? Ya saya nggak tahu kalau memang kawan-kawan itu seperti itu. Tapi kemarin saya ketemu sama orang-orang itu, kita satu suara bahwa tidak ada restoratif justice, tidak ada perdamaian untuk teroris ini. Ini memang harus sampai ke pengadilan. Kalau memang sampai ke pengadilan, memang kalau Pak Jokowi sendiri kan ingin sampai ke pengadilan menjadi forum untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Lalu kenapa pada saat pengadilan di persidangan citizen lawsuit di Solo kemarin Pak Jokowi tidak hadir? Loh itu kan forum yang berbeda. Beliau di situ ya melalui CLS yang sebelumnya sudah meskipun 3 kali pemanggilan ini ya? Bukan, itu kan pihak beda. Kemudian tidak ada Pak Jokowi gitu di situ dipanggil sebagai saksi. Tidak ada seperti itu. Itu gugatan perdata. Ya, lawyernya memang bisa membuktikan melalui misalnya bawa barang bukti. Tetapi barang bukti itu sedang disita di pengadilan. Kan begitu. Artinya secara strategi hukum kalau memang lawyernya itu bisa aja itu kerugian buat dia. Tetapi memang barang-barang bukti itu ijazahnya dan lain-lain itu kan berada di Polda, di penyidikan. Sama juga misalnya dengan waktu proses sidang KIP kan sama prosesnya, itu barang di Polda Metro Jaya, barang bukti itu. Nah tetapi kalau proses pidana ini Pak Jokowi itu sebagai pelapor, sebagai korban memang akan diperiksa. Nah, seiringan nanti dia diperiksa, maka nanti jaksa yang sebagai pihak mewakili negara, mewakili Pak Jokowi akan membuktikan itu nanti di depan persidangan. Nanti Pak Jokowi akan ditanya, benar ini dia janda, terus dan seterusnya. Nah, itulah forum yang tepat memang. Jadi pengadilan akan menjadi forum untuk Jokowi buka-bukaan soal ijazah ya? Sudah pasti itu hipokrit saja. Karena begini, kalau forumnya itu pengadilan, tidak butuh forum pengadilan pidana. Justru forum pengadilan perdata di Surakarta itu memberi kewenangan keleluasaan bagi Joko Widodo untuk membuktikan ucapannya, akan datang ke pengadilan membawa ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 UGM kepada hakim untuk melegitimasi ijazahnya. Faktanya yang disita itu hanya SMA dengan S1. Setidaknya masih ada SD, SMP kalau memang dia komitmen mau menjadikan forum pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, ini juga ada hipokrit bahwa itu dilegitimasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Untuk kepentingan pembuktian, barang yang disita itu bisa dibawa ke majelis hakim. Kemarin saja untuk kepentingan gelar perkara khusus yang bukan persidangan itu bisa dibuka. Kenapa? Apa sulitnya meminjam barang bukti untuk dibuka, dikirimkan untuk proses persidangan menunjukkan bukti? Kami justru melihat jangan-jangan apa yang disita ini sebagai manuver untuk ditutupi agar tidak bisa ditampilkan di Solo.
Sehingga dihentikan di Polda Metro Jaya dengan dalih itu barang bukti. Dan pada akhirnya yang ada di Polda Metro Jaya pun tidak akan sampai ke pengadilan. Kenapa? Perkara ini selesai di tengah jalan. Ini yang saya lihat gitu loh. Kenapa Bung Koji ini tetap kekeh bahwa yakin betul bahwa perkara ini akan berhenti di tengah jalan? Padahal dari Bung Freddy sendiri bilang bahwa enggak, tidak. Jangan-jangan berharap kali. Nggak mungkin. Roy Suryo, Dr. Tifa dan Simple loh, ini kan perkara ijazah. Kalau orang itu punya ijazah asli, itu tidak butuh pengadilan, tidak butuh lawyer. Ini loh tidak pertanyaan butuh saya. Forum. Sebenarnya forum itu tidak butuh diciptakan oleh hukum. Bisa diciptakan oleh Jokowi sendiri dengan mengundang para media. Dia jelaskan, dia kasih tahu satu-satu seperti Asrul Sani. Nah, hari ini kenapa saya yakin bahwa tidak sampai ke pengadilan? Kenapa? Karena sampai ke pengadilan itu membuat Joko Widodo ya ketahuan masalah yang sejatinya yang sebelumnya sudah diketahui oleh klien kami, baru dibuktikan di pengadilan. Pertanyaan saya, tidak sampai ke pengadilan, terus penyelesaiannya mekanismenya apa? Banyak sekali. Bisa jadi ya, kalau tanpa intervensi kekuasaan, Jokowi tiba-tiba cabut, selesai. Loh. Yang kedua, kalau tidak intervensi negara, meminjam otoritas negara lewat jaksa SKPP. Kalau jaksa nggak bisa, lewat Jaksa Agung dengan deponering. Kalau nggak bisa, nanti minjam tangan presiden dengan memberikan abolisi. Itu kan sudah menjadi wacana di mana-mana. Nah, sebenarnya kalau memang ya tidak mau membebani negara dan memang ketakutan, ya hentikan dengan gentle, jangan satu sisi seolah-olah pengen ke pengadilan, sisi yang lain tuh ngerayu-ngerayu. Ya emang udah, seperti itu ya Bung Ferdi, ada ketakutan di situ. Jadi gini, justru kami sebaliknya, justru kami mendesak, meminta penyidik untuk segera menahan teroris ini, bukan mendesak Polri untuk menghentikan perkara ini. Nah, kan menahan kan nggak membuktikan, berarti kan ada motif jahat. Harusnya mendesak membuka bukti di pengadilan, bukan menahan orang. Bukan untuk menghentikan. Nah, saya percaya 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini statement-statement mereka ini akan berubah lagi ketika ini sudah masuk di persidangan. Nanti saya nggak tahu mereka ngomong apa lagi ketika ini sudah di persidangan, sudah dalam proses pembuktian, saya nggak tahu mereka mengambil narasi apa lagi untuk seolah-olah membenarkan lagi. Justru itu bagus sekali. Kenapa? Gitu. Karena persoalan ini bukan hanya persoalan Roy Suryo, bukan Rismon, bukan Dr. Tifa, bukan Kurnia dan yang lain. Ini persoalan bangsa, persoalan seluruh rakyat. Justru dalam forum persidangan itulah rakyat bisa kita yakinkan apa yang dilihat klien kami itu sebagai ijazah palsu pada saat gelar perkara khusus akan dilegitimasi melalui pengadilan, bahwa barang yang selama ini sudah beredar di sosial media itu adalah sama dan itu dibuktikan melalui forum pengadilan. Itu menjadi legitimasi terhadap penelitian bahwa penelitian ini telah dilegitimasi oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Nggak ada masalah, makanya nggak perlu lagi ada tawar-tawaran memaafkan dan seterusnya. Berarti sepakat bahwa pihak dari teroris ini nggak usah menawarkan lagi maaf-maafan gitu loh. Pihak dari teroris ini berarti sepakat bahwa ini harus dibawa pengadilan. Ya sejak awal kan memang demikian. Ya justru itu Bang Kai. Sejak awal demikian. Nah, cuman Jokowi selalu merayu-rayu dan terbukti 2 yang terayu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Begitu loh. Betul, terayu. Tidak pernah ada Jokowi merayu-rayu, tanya aja itu Egy. Memang Jokowi tidak, tetapi relawannya melalui relawan Joko Widodo yang mendatangi Bogor, Egy Sujana baru dibawa ke Solo, begitu loh. Betul begitu Bang Freddy. Tidak pernah ada. Kemarin kami Tidak pernah, ketemu Bung bahwa bukan beliau yang melakukan itu, Rejo Rahmat. Rahmat, Sekjen Rejo datang ke Bogor, ngomong sama Egy Sujana, di follow up kedatangan mereka ke Solo, diceritakan kronologisnya. Ditawarin sama Farhad, begitu? Ya, Farhad ke saya lewat Yasin teman saya. Nah, begitu kita tolak, katanya, itu mah gimmick-gimmick saja. Iya, karena sudah ditolak. Coba kalau di follow up, jadi itu barang. Oke. Terakhir Bung Freddy, Anda pasti akan yakin bahwa dalam persidangan nanti Joko Widodo akan menunjukkan ijazahnya. Iya, kami yakin 100.000% bahwa Jokowi akan Banyak sekali. Iya, supaya jangan kalah dari Bung Rismon dan kawan-kawan ini persentasenya. Jadi memang satu-satunya jalan memang harus diputus ke pengadilan supaya ada kepastian hukum, supaya publik tercerahkan. Karena Pak Jokowi di sini sangat dirugikan. Supaya kasus ini nggak berhenti atau nggak berlanjut sampai 1 tahun ya. Sebetulnya sama dengan kata tapi itu Bung Koji. Sepakat, tapi pernyataan ini penyesatan. Kenapa? Kalau saat di sidang pidana yang menunjukkan bukti itu bukan Jokowi lagi tapi jaksa. Nah, kalau mau menunjukkan oleh Jokowi itu di sidang perdata di Solo. Ditunggu di Solo begitu. Oke Bang Freddy, oke Bang Presiden, yang jelas apa yang disampaikan oleh Joko Widodo menyatakan bahwa pada saat persidangan ia akan menyampaikan
ijazah aslinya. Itu yang kita nantikan bersama. Iya, dan di Solo ada forumnya. Kita tunggu. Oke, Ya. kita sepakat di situ ya, Bung Ya, Freddy. oke, Oke, saya kita sepakat di situ ya, Bung Sepakat. Freddy. Terima kasih Bung Freddy Damanik, Sekjen Projo, dan juga Ahmad Kozinudin, Ya, pengacara sama-sama. Roy Suryo, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Di antaranya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman buntut dari kasus suami jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejar.